Oke. Sabar. Jangan terlalu besar tertawanya, nanti tersimpan di hati. Berikutnya, supaya suasana lebih halus, lebih ilmiah, lebih sejuk, lebih berbudi. Kita tidak minta beliau untuk melawak, tapi untuk menghina. Oleh karena itu kita panggil dosen, sastrawan, perempuan kebanggaan kita semua, Mbak Oki Madasari. Tepuk tangan dong. Bung Uceng, guru besar, bukan guru besar biasa. Satu keyakinan saya saat Bang Ferry mengajak untuk roasting Uceng gak akan lapor polisi. Apapun roastingan kita. Jadi oke, siap gitu. Tapi bukan menurut keyakinan saya ya. Menurut analisis saya nih, ada 5 alasan kenapa Uceng bukan guru besar biasa. Yang pertama, ketika kebanyakan orang mendapat jabatan karena diam, Uceng justru dapat jabatan karena gak bisa diam. Lihat saja kan, dia tampil di mana-mana, dia jadi aktor, dia muncul terus di TikTok, potongan videonya, dia muncul di televisi, dia eksis di mana-mana, dan ternyata tadi Bang Denny nyebut dia komisaris juga, dia malang melintang di mana-mana, dan itu yang justru mengantarkan Uceng menjadi guru besar. Guru besar Uceng juga akan menjadi guru besar pertama saya pikir yang pernah didemo orang minta agar Uceng dipecat dari PNS. Nah ini sesuatu yang sampai sekarang juga masih menjadi tanda tanya besar. Tapi saya curiga juga Uceng, karena kamu sudah tahu mau diangkat jadi guru besar nih, kamu sengaja nih minta orang-orang demo kamu, di setting tuh kan hanya beberapa gelintir orang tuh, minta agar dipecat jadi PNS agar naik popularitas Uceng, agar Uceng dapat simpati dan akhirnya berkumpullah kita semua sebanyak ini di sini untuk merayakan Uceng. Yang kedua, kenapa Uceng bukan guru besar biasa? Uceng jadi guru besar hukum di saat fakultas hukum itu sudah seharusnya dibubarkan. Ada dosen UGM Akbar nggak di sini? Juniornya Uceng. Dia nulis di Kompas kan, bubarkan fakultas hukum. Saya pikir itu bukan hanya seruan dan kegelisahan Akbar. Banyak orang, apalagi orang seperti saya yang bukan orang hukum, bukan orang dari fakultas hukum. Saya bedanya roasting sama stand up aja nggak terlalu paham. Tapi kalau ngelihat tipikal atau makhluk satu ini, Profesor Jenderal Arifin Mochtar, memang nggak perlu paham-paham amat. Memang ini orang nggak jelas sebenarnya, nggak jelas. Nama Zainal Arifin Mochtar, dipanggilnya Uceng, coba dari mana itu cerita? Nama udah bagus, sudah Islam gitu ya. Kalau dari nama nggak ada yang lebih Islam daripada Uceng dibandingkan tadi Profesor Sardi, saya, Refli misalnya. Ada cerita soal itu. Tapi dia tiba-tiba ganti namanya dipanggil jadi Uceng. Saya mikir kenapa gitu. Dan saya pikir jawabannya saya dapat. Karena dia mengidolakan saya. Nah, alhamdulillah ada 1-2 yang ketawa. Lumayan lah. Lumayan. Loh enggak, ini serius. Dia ngikut saya, apa yang saya lakukan dia ikutin. Kita dirikan pukat, saya jadi ketua, dia jadi ketua juga. Saya pernah jadi komisaris Pertamina EP, dia ikut-ikutan jadi komisaris Pertamina EP. Saya bilang, Ceng jangan ikut saya jadi tersangka ya. Saya wanti-wanti ke dia, jangan ikut lagi habis ini. Kita habis samen tersangka, ketawa dia. Tapi yang kenapa Uceng tadi saya pikir-pikir karena dia ini ingin punya darah Cina kayak saya. Saya itu ibu Banjar, ayah Sunda, nenek Tionghoa. Uceng kira-kira pengen punya darah Tionghoa juga. Kalau darah Banjar nggak mungkin, darah Sunda nggak mungkin, darah Tionghoa lah sedikit. Jadi Cang Cing Ceng, Uceng lah kira-kira. Dari situ kira-kira Uceng itu saya pikir-pikir. Tapi ini manusia memang nggak jelas. Ngakunya dosen terfavorit Indonesia katanya.
Ini lagi pemilihan lagi, kalau mau milih lagi boleh nih. Kemudian tiba-tiba jadi aktor, ya kan? Nggak jelas. Aktor Dirty Vote lah, bikin 2 pula. Tiba-tiba jadi pelari saya lihat. Hah? Lari dari kenyataan yang mana kita nggak paham juga. Tiba-tiba entah jadi apa lagi dia ya. Seolah-olah aktivis, seolah-olah. Dulu waktu mahasiswa Fakultas Hukum ketua Senat. Nah, kenapa bisa nulis? Karena dia Pemret ya, Ceng? Mahkamah ya? Iya, mahkamah. Mahkamah itu adalah majalah mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Dia ketua, dia Pemretnya. Jadi ini manusia